Indonesia, negeri Sabah yang hilang. Negeri Sabah yang hilang di zaman Nabi Sulaiman dan digambarkan sebagai bagian dari surga yang ada di bumi, ternyata berada di Indonesia. Fakta mengejutkan itu disampaikan ahli matematika Islam, Kiai Haji Fahmi Basya Hamdi, melalui penelitian selama 33 tahun lebih, sejak 1979 hingga kini. Menulis bukan hanya memaparkan tentang peninggalan Nabi Sulaiman yang agung, tetapi merekonstruksikan sejarah Nusantara. Al-Quran datang tidak hanya meluruskan ilmu tauhid dan akhlak manusia, tetapi juga meluruskan dunia keperbakalaan kita. Katanya, seperti dikutip dalam buku Berbudur dan Peninggalan Nabi Sulaiman. Menurut penulis, ciri-ciri negeri Sabah yang pernah disinggahi Nabi Sulaiman dan tentaranya telah digambarkan dengan jelas dalam Al-Quran melalui kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis. Kisah itu berawal saat Sulaiman pergi ke Yaman. Saat berada di Yaman, Sulaiman meminta kepada burung hudhud, sejenis belatuk, untuk mencari sumber air. Setelah lama disuruh dan tak kembali, bahkan setelah dipanggil, burung hudhud akhirnya kembali. Aku telah terbang untuk mengintip dan berjumpa sesuatu yang sangat penting untuk diketahui oleh Tuhan. Demikian kata burung hudhud kepada Nabi Sulaiman. Pernyataan itu mengundang rasa penasaran Nabi Sulaiman. Dilanjutkan burung hudhud saat sedang mencari sumber mata air. Dia terbang jauh dan melihat suatu negeri yang sangat indah. Negeri itu bernama Negeri Sabah dan dipimpin oleh seorang raja perempuan yang terkenal dengan Ratu Balqis. Istana yang dilihat oleh burung hudhud itu, menurut Basya, berada di antara dua tugu, yakni Tugu Dawung dan Tugu Sambirja, Desa Bogoharjo dan Desa Prambanan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, Indonesia. Pemakaian istilah Ratu Buku dalam penelitian ini sekedar untuk mengenali tempat, karena tempat itu sekarang bernama Istana Ratu Buku, bukan untuk mengatakan bahwa Ratu Sabah atau Ratu Balqis sama dengan Ratu Buku, sambung Basya. Dilanjutkan burung hudhud, Ratu Balqis dan pengikutnya bersujud menyembah matahari dan meninggalkan ibadat menyembah Allah. Dia dan pengikutnya juga telah disilapkan matanya oleh syaitan kepada perbuatan yang syirik. Setelah mendengar keterangan burung hudhud, Nabi Sulaiman marah besar, sebab tidak ada Tuhan lain yang patut disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia menulis surat yang isinya meminta Ratu Balqis kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat itu diberikan oleh burung hudhud dan diterima Ratu Balqis. Penulis mengklaim surat Nabi Sulaiman itu ditemukan di dalam kolam istana Ratu Buku, terbuat dari lempengan emas. Begitulah dengan tempat upacara menyembah matahari. Mendapat surat Nabi Sulaiman, Ratu Balqis tidak langsung bertobat. Dia malah meminta pengawalnya untuk mengirimkan harta yang berlimpah ke istana Nabi Sulaiman. Pemberian itu dianggap sebagai penolakan atas ajakan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sulaiman semakin perang dan memerintahkan kepada para pengikut Ratu Balqis untuk kembali ke negeri Sabah. Bahkan Sulaiman mengancam akan menyerang negeri Sabah dengan bala tentaranya. Kami akan mendatangi mereka dengan angkatan tentara yang mereka tidak berdaya menentangnya, dan kami akan mengeluarkan mereka dari negeri Sabah dengan keadaan hina, menjadi orang-orang tawanan, kata Nabi Sulaiman. Para pengikut Ratu Balqis kembali ke negeri Sabah dan menceritakan pengalamannya selama berada di istana Nabi Sulaiman. Mendengar cerita para pengikutnya, Ratu Balqis berniat mendatangi langsung Sulaiman. Niat Ratu Balqis menemui Sulaiman ternyata sudah diketahui Nabi Sulaiman. Dia lalu memerintahkan kepada para pengawalnya, terdiri dari manusia, hewan, dan jin, untuk membuat upacara penyambutan kedatangan Ratu Balqis. Hei pembesar-pembesar, siapakah di antara kamu sekalian yang sanggup membawa singgasananya Ratu Balqis kepadaku sebelum mereka datang kepadaku?
sebagai orang-orang yang berserah diri, kata Nabi Sulaiman kepada pengikutnya. Di antara pengikutnya dari bangsa jin menjawab sanggup. Aku akan datang kepadamu sebelum kamu berdiri di tempat dudukmu. Sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya. Lagi dapat dipercaya, jawab jin Ifrit, pengikut Sulaiman lainnya dari kalangan manusia yang berpikir menimpali. Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Terang pengikut Nabi Sulaiman dari kalangan manusia. Sebelum mata Nabi Sulaiman berkedip, singgasana Ratu Balqis berada di negeri Saba telah dipindah ke hadapan Nabi Sulaiman. Puji syukur atas nikmat Allah dipanjatkan oleh Nabi Sulaiman. Saat melihat pemandangan itu, akhirnya datanglah Ratu Balqis menghadap Nabi Sulaiman. Kepada Ratu Balqis, Sulaiman memperlihatkan apa yang ada di hadapannya sebagai istana yang mirip dengan yang ada di negeri Saba. Melihat itu, Ratu Balqis terkejut. Kemudian Nabi Sulaiman mempersilahkan kepada Ratu Balqis masuk ke dalam istananya. Saat akan masuk, dia melihat air besar berada di lantai istana Nabi Sulaiman. Dengan sigap, Ratu Balqis menyingkap kainnya hingga betisnya terlihat. Ternyata air yang dilihat Ratu Balqis pada lantai istana Nabi Sulaiman adalah kaca. Sesungguhnya ia istana licin yang diperbuat daripada kaca, kata Sulaiman menjelaskan kepada Ratu Balqis yang keheranan. Ya Tuanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku dan aku berserah diri bersama Sulaiman dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Balas Ratu Balqis mengakui kebesaran Nabi Sulaiman. Setelah mengalami langsung kebesaran Nabi Sulaiman dan merasakan nikmat Allah, Ratu Balqis akhirnya ikut menyembah Allah dan meninggalkan upacara menyembah matahari di negeri Saba. Akhirnya mereka pun menikah. Dari kisah tersebut, Basya menemukan sedikitnya 40 fakta lapangan yang menyebutkan Indonesia sebagai negeri Saba yang hilang. Di antara fakta lapangan tersebut adalah pertama, surat yang dikirim Nabi Sulaiman kepada Ratu Balqis di negeri Saba. Surat itu ditemukan di kolam istana Ratu Boko dan terbuat dari plat emas, bertuliskan nama Tuhan yang paling tinggi. Kedua, istana Ratu Balqis yang dipindahkan Nabi Sulaiman ke istananya melalui kekuatan jin yang bekerja sama dengan manusia dan hewan. Istana itu diyakini berada di kawasan Sleman, Jawa Tengah. Ketiga, adalah istana Ratu Boko yang telah rusak. Menurut penulis, kerusakan itu bukan diperbuat oleh tangan-tangan manusia, tetapi oleh tangan-tangan jin dan gaib. Hal itu terlihat dari bekas kerusakan pada batu istana itu. Keempat, tempat bersujud menghadap matahari di istana Ratu Boko. Di tempat inilah burung hudhud melihat Ratu Balqis dan pengikutnya sedang melakukan upacara menyembah matahari. Kelima adalah tamasil Ratu Balqis sedang menyingsingkan kainnya ketika disuruh masuk ke istana Nabi Sulaiman yang disangka air besar. Sejumlah fakta inilah yang melahirkan teori awal Indonesia, negeri Saba yang hilang.